Tasya bikin heboh ketika mau mereview Bika Ambon milik Cimehong. Dalam reviewnya, dia menemukan serangga diduga kutu di dalam kue tersebut. Tasya menampik jika ia disebut sengaja mencari-cari kekurangan Bika Ambon milik Cimehong. Tasya kemudian mengeluarkan serangga tersebut. Tasya akhirnya batal mereview Bika Ambon milik Cimehong yang harganya Rp100.000. Pengakuan Tasya yang melihat kutu di Bika Ambon Cimehong itu sampai ke telinga Cimehong. Cimehong tidak terima dan memberikan klarifikasi melalui media sosialnya. Ia yakin tudingan Tasya cuma akal-akalan para food vlogger yang ingin menjatuhkan usahanya. Cimehong lalu memperlihatkan bagaimana produk makanannya itu memiliki kemasan yang mudah dibuka, sehingga mudah bagi orang lain untuk memasukkan sesuatu ke dalam makanan tersebut. Cimehong lalu mengancam akan menghancurkan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan usahanya itu. Unggahan Cimehong tersebut mendapatkan sorotan dari netizen yang budiman. Lo kena ini gue potong gaji lo ya. Nih buat yang ini. Semangat pagi semuanya. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Februari. Ya seperti biasa. Masih panas. Kau nyinyirnya yang mana ya? Gua nggak suruh ya. Bagi yang suka manis dan suka berminyak, jangan beli. Jangan beli di Cimehong Pig Baking House ya. Dan ini kalau ada yang mau review ada barang ini mah gampang sekali, tinggal taruh terus packing lagi begini ya. Jangan coba-coba. Tuhan saya yang akan menghancurkan Anda ya. Nih bikin lagi nih ya, bikin lagi ya, yang jangan makan banyak-banyak ya. Oke, tuh bikin terus. Kalau orang nggak percaya mah bakal habis. Gua lawan dia. Iblis dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oke? 100.000. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cik, lu punya usaha, gue akuin kue lu enak. Masakan lu juga enak. Masalahnya, lu punya dapur nggak dipikirin. Lu punya kualitas balang nggak dipikirin. Ya benar, yang mau-mau aja, yang nggak mau goblok. Buktinya yang mau-mau aja yang beli. Sama kayak gue yang mau-mau aja gue beli punya loh. Tapi kan seenggaknya Cik, lu pikirin walaupun gue pelanggan loh, gue pengen juga yang higienis. Ya nggak sih? Masa iya gue makan kue ada kismis, lalat sama selangga? Lu pikir aja lah Cik, yang mau-mau aja makan, cuma gue yang bego yang mau makan. Karena gue nggak mikirin itu, penting gue puas deh. Cici, jangan bawa-bawa Tuhan ya dalam Cici menghadapi persoalan seperti ini. Kita sama-sama orang gereja dan saya nggak terima Cici bawa-bawa Tuhan. Memang betul pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tapi apa yakin Cici ini adalah seorang korban yang dijebak atau difitnah sama orang lain dengan memberikan keluhan konsumen dengan adanya keluhan seperti itu? Belum tentu Cici. Mungkin ini cara Tuhan juga supaya Cici sadar dalam hal ini ya. Cici jangan aktif pelayanan di gereja. Cici mungkin memberikan perpuluhan besar di gereja, memberikan bahan persembahan lainnya besar di gereja, bukan berarti Cici berkenan di mata Tuhan. Apa yang Cici nyatakan benar belum tentu benar di hadapan Tuhan Cici. Jadi Cici boleh lah bilang apapun juga. Dan Cici tahu nggak, melayani konsumen itu salah satu bentuk pelayanan loh Cici yang Cici harus lakukan dalam Cici berusaha ya. Anggaplah Cici ini sama dengan pendeta khotbah di mimbar. Cici pun juga sama berjualan ya. Tapi pendeta bisa tidak melayani jemaatnya, keluhan-keluhan jemaatnya, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jemaatnya. Apalagi Cici, pendeta menghadapi persoalan jemaatnya yang tidak ada hubungan dengan pendeta, tapi hanya membutuhkan dukungan dari pendeta. Nah Cici ini melayani konsumen yang benar-benar ada hubungan dengan Cici karena dia membeli produk dari Cici ya. Orang lain membeli produk Cici mahal itu karena mereka berani, karena percaya dengan kualitas Cici, dengan kredibilitas Cici, dengan hasil yang Cici berikan, menuntut kebersihan, menuntut kelezatan dan semuanya. Jadi kalau ada review seperti itu, Cici harusnya jangan marah-marah seperti ini. Yang ada Cici tetap rendah hati Cici apa yang Cici lakukan sekarang seperti ini itu adalah bentuk suatu kesombongan dan keegoisan diri sendiri Cici ya, dan itu sangat tidak berkenan di mata Tuhan Cici. Kalau sekarang Cici masih rame, itu bersyukur sama Tuhan. Jangan sampai berkat
yang Cici terima dari sekarang ini ya, Cici merasa itu semua dari Tuhan. Ingat, iblis pun bisa memberikan berkat loh buat Cici ya. Jadi Cici jangan sampai salah kaprah, Ci. Seharusnya seperti ini, Cici cukup masuk dalam kamar, doakan, ampuni, dan biarkan Tuhan yang memberkati Cici ini yang merasa terjebak atau segala macam gitu. Tapi minta juga Tuhan, hikmat pada Tuhan untuk Cici disadarkan apakah ini benar kesalahan dari Cici sendiri atau memang orang lain yang ingin menjatuhkan Cici. Harusnya Cici bertindak seperti itu, Ci. Bukannya marah-marah. Cici boleh ngomong apapun juga, Ci, tapi jangan bawa nama Tuhan ya. Malu, Ci, malu lah ya. Mehong, kau masih bisa bilang orang-orang yang nemuin kutu di Bika Ambon kamu itu merupakan orang yang ingin menjatuhkan kamu. Tapi kok bukan 1-2 orang aja yang nemuin kutunya ya. Yang terbaru ini merupakan Tashi Atasha yang menemukan kutu di Bika Ambonnya Cimehong. I don't think itu kecoa ya, itu lebih ke kutu sih. Sebenarnya itu nggak bakal rame, asalkan Cimehong itu menerima kritikan daripada harus anti kritik. Kan seharusnya seorang pengusaha tahu ya bahwa pembeli itu adalah raja. Terima kasih atas masukannya. Saya sebagai owner akan memeriksa sumber masalah tersebut. Dan saya akan melakukan perbaikan internal agar apa yang terjadi tidak terjadi lagi. Kami mohon maaf dengan tulus dan berjanji akan melakukan perbaikan agar produk yang datang ke konsumen merupakan produk yang terbaik. Instead of melakukan permintaan maaf, malah marah-marah ke orang yang bikin video tersebut. Bukan marah-marah, malah tambahannya adalah menuduh, gengs. Jika sekarang Tashi ini menemukan kutu di Bika Ambonnya, sudah jelas bahwa mereka itu tidak melakukan perbaikan secara internal. Karena jarak waktu review antara si Shelly dengan Tashi lumayan jauh gitu, tapi masalahnya tetap sama. Di video Cimehong juga kita bisa lihat bahwa dapurnya sama aja sih, nggak ada perbaikan. Gue bisa bilang sih bahwa kali ini Cimehong itu blunder. Ketika food blogger itu pada ngomong baik-baik nih kritikannya, dia malah melawan dengan emosi yang meluap-luap. Ya kita tunggu aja berita selanjutnya, apakah Cimehong ini akan melakukan permintaan maaf atau malah semakin marah-marah. Kalau udah sejauh ini dan nggak banyak orang yang membela Cimehong, mendingan minta maaf Ci, agar usahanya semakin rame gitu. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Komen di bawah ya. Aduh. Semalam habis nonton reviewnya Tashi tentang lapis legit dan Bika Ambon. Aku deg-degan nontonnya karena dunia kue di TikTok nih sedang tidak baik-baik saja. Gini guys, I really used to like her a lot. Fans aku tuh, karena personal brandingnya terbentuk dengan natural dan menurut aku keren banget. Dia percaya diri, dagangannya premium dari segi kualitas dan harga, dan kata-katanya, cara ngomongnya itu kocak banget ya. Ini hanya untuk yang ngerti-ngerti aja, ini hanya untuk yang bisa beli, yang nggak mampu beli jangan berisik gitu ya. Jadi kalau nonton beliau tuh nonton sambil senyum-senyum sambil belajar juga gitu, karena kan saya nggak mampu beli ya. Jadi yang kalau buah premium tuh seperti itu, harganya sekian. Belakangan ini Cici ini agak offside sih, karena personal branding yang sudah terbentuk dengan keren itu agak goyang dikit gitu. Ketika ada kritik-kritik beserta bukti-bukti yang dipaparkan oleh beberapa reviewers. Yang ditunggu fansnya adalah reaksi yang positif, yang elegan, tapi template-nya Cimehong banget gitu loh. Jadi barangkali tetap galak, tetap kocak, tendang-tendang kaleng. I think that's a good gimmick gitu. Tapi kata-katanya Ci, ada kata-kata yang ini mau saingan bisnis, ini mau menjatuhkan bisnis, ini mau pansos, ini mau rekayasa. Bahkan ada kata-kata yang saya mau ngulanginnya aja takut, ya kan? Nah, jadilah saya deg-degan. Udah nonton belum ya view atau reviewnya Tashi di YouTube? Saya sudah nonton semalam, jadi saya yang kepikiran. Karena gimana ya, karena kalau Tashi dituduh mau pansos, rasanya enggak ya. Mau merebut pasar ya kita tahu lah Tashi itu dari keluarga apa. Masih belum terlambat loh untuk memperbaiki personal brandingnya dengan reaksi yang tepat. Serius, tapi template-nya tetap gayanya Cimehong gitu, karena aku suka banget gaya seperti itu. Ya Ci ya, pikirin ya Ci. Salam damai, I love you. Maaf ya San Limbrung, karena sudah tidak tahan lagi. Kemarin review skincare, sekarang FYP saya penuh dengan review
Bika Ambon review lapis legit, Cik Mehong, Mami Toko, Golden Blue, semua tiap hari FYP di tempat saya sampai bingung. Saya kesel banget. Nah, buat influencer, buat konten kreator, kalau beli sesuatu barang ya kan, barang namanya barang, kalau itu tidak sesuai, kalau memang itu ada cacatnya, itu ada kutu lah dibilang, ada kecoaknya lah dibilang, lah mbok ya langsung di DM ke akun orang bersangkutan. Jangan nge-review di depan media sosial seolah-olah kalian itu luar biasa, ingin dilulukan, tapi kalian sadar gak telah menjatuhkan usaha orang lain. Yang rugi siapa? Tidak hanya yang punya usaha. Kalian tahu gak di belakang pengusaha itu ada berapa banyak ratus karyawan, berapa banyak orang yang dihidupi, mulai karyawan sampai keluarganya, kakek, nenek, cicit-cicitnya. Kalian tahu gak akibat ulah Anda? Ya kan? Kok jadi orang tuh yang cerdas, Anda mau nanggungnya. Nah, kalau ada kesalahan, namanya bekerja pasti ada salahnya. Nggak semua selalu jalan mulus. Begitu juga Cik Mehong bikin Bika Ambon atau bikin kue lapis itu ada kesalahan, itu wajar. Tapi kalian yang beli, yang nge-review, yang jelek-jelek, jangan ditampilkan di publik dong. Untuk ngejar follower aja, tapi Anda telah melukai banyak orang, karyawan di belakang sana. Kalau usaha orang tersebut sampai bangkrut gara-gara Anda, dosa yang akan Anda terima lebih berat. Karma pasti akan datang ke Anda.